Bab 6. Pisau belati dari Tunisia. Aku bertemu dengan inspektur itu ketika ia baru saja masuk dari pintu yang menuju ke dapur. Bagaimana keadaan wanita muda itu, dokter? Ia sudah segar kembali, ibunya ada bersamanya. Bagus sekali, saya baru saja menanyai pembantu-pembantu. Mereka semua mengatakan tidak ada orang yang datang ke pintu belakang malam ini. Gambaran Anda mengenai orang ini agak kabur. Tidak dapatkah Anda memberikan kami keterangan yang lebih jelas? Saya rasa tidak, jawabku dengan menyesal. Tadi malam gelap sekali dan laki-laki itu menaikkan leher jasnya tinggi-tinggi, sedangkan topinya ditarik sampai menutupi matanya. Gumam inspektur itu. Rupanya ia ingin menyembunyikan mukanya. Yakinkah Anda bahwa ia bukanlah orang yang Anda kenal? Aku menjawab tidak, dengan kurang meyakinkan. Kuingat kesan yang kudapat mengenai suara orang asing itu. Suara yang rasa-rasanya pernah kudengar. Dengan ragu-ragu kuterangkan hal ini pada inspektur itu. Anda mengatakan kalau suara orang itu kasar dan tidak terpelajar? Aku membenarkan. Tetapi lalu terpikir olehku bahwa suara yang kasar itu terlalu dibuat-buat. Bila mana seperti dugaan inspektur itu, orang asing tersebut ingin menyembunyikan mukanya, maka ia mungkin akan mencoba mengubah suaranya. Maukah Anda ikut saya kembali ke kamar kerja, dokter? Ada satu dua hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Aku menurut. Inspektur Davis mengeluarkan kunci dan membuka pintu ruang muka. Kami masuk ke ruang kerja. Lalu Inspektur Davis mengunci kembali pintu di belakangnya. Kita tidak mau diganggu, katanya dengan gerak. Dan kita juga tidak mau kalau ada orang yang ikut mendengarkan. Lalu, apa yang Anda ketahui mengenai pemerasan itu? Pemerasan? Seruku dengan kaget. Apakah ini hayalan Parker saja? Atau mungkinkah hayalannya itu berdasarkan kebenaran? Kalau Parker mendengar sesuatu tentang pemerasan, kataku dengan lambat, tentu ia telah ikut mendengarkan pembicaraan dengan menempelkan telinganya pada lubang kunci. Davis mengangguk. Tidak ada yang lebih pasti dari itu. Tahukah Anda kalau saya telah mencari keterangan tentang apa yang telah dilakukan Parker sepanjang malam ini? Terus terang saja, saya tidak menyukai sikapnya. Orang itu mengetahui sesuatu. Ketika saya mulai menanyainya, ia bersikap seakan-akan telah mendengar sesuatu dan mengarang sebuah cerita yang tidak terlalu masuk akal mengenai pemerasan. Aku segera memutuskan. Saya senang sekali Anda menimbulkan persoalan ini, kataku. Saya sedang mempertimbangkan apakah saya akan menceritakan segala-galanya atau tidak. Dan boleh dikatakan, saya telah memutuskan untuk menceritakan segala yang saya ketahui pada Anda. Tetapi, saya menunggu kesempatan yang tepat untuk melakukannya. Sebaiknya Anda mendengarnya sekarang. Lalu segera kuceritakan semua kejadian pada sore dan malam itu, seperti yang telah saya uraikan pada permulaan buku ini. Inspektur Davis mendengarkan dengan seksama dan kadang-kadang mengajukan pertanyaan. Cerita paling aneh yang pernah saya dengar, komentarnya tatkala aku selesai. Dan Anda katakan bahwa surat itu hilang begitu saja? Kabar ini buruk sekali, benar-benar buruk. Kabar ini memberikan apa yang kita cari, yaitu motif pembunuhan. Aku mengangguk. Saya menyadari hal ini. Menurut Anda, Tuan Aykroyd menyinggung-nyinggung tentang kecurigaannya bahwa salah satu anggota rumah tangganya tersangkut dalam perkara ini? Anggota rumah tangga atau istilah yang dapat dipakai dalam arti luas. Apakah menurut Anda Parkerlah orang yang kita cari? Tanyaku. Kelihatannya memang demikian. Ia tampaknya sedang ikut mendengarkan pembicaraan ini di luar pintu ketika Anda keluar. Kemudian Nona Aykroyd menjumpainya ketika ia untuk masuk ke ruang kerja. Katakan saja ia mencoba lagi ketika Nona Aykroyd sudah pergi. Ia menikam Aykroyd, mengunci pintu dari dalam, kemudian membuka dan keluar dari jendela. Dari situ ia menuju ke pintu samping yang memang sudah dibuka sebelumnya. Bagaimana pendapat Anda? Hanya satu hal yang tidak cocok, jawabku dengan lambat. Kalau Aykroyd meneruskan maksudnya untuk membaca surat itu segera setelah saya pergi,
Maka menurut pendapat saya, ia tidak akan terus duduk dengan diam dan memikirkan hal itu. Selama hampir 1 jam, ia akan segera memanggil Parker dan langsung menuduhnya pada saat itu juga. Maka akan timbul keributan besar. Ingat, Ackroyd seseorang yang cepat naik darah. Mungkin ia tidak sempat membaca surat itu, Inspektur Davis mengutarakan pendapatnya. Kita tahu seseorang ada bersamanya pada pukul 9:30. Kalau tamu itu datang ketika Anda baru saja pergi, lalu setelah orang itu pergi, Nona Ackroyd masuk untuk mengucapkan selamat malam, maka Tuan Ackroyd baru akan mempunyai waktu meneruskan membaca surat itu pada hampir pukul 10 malam. Dan bagaimana mengenai panggilan melalui telepon itu? Memang Parkerlah yang menelepon. Bahkan mungkin sebelum ia memikirkan pintu yang telah terkunci dan jendela yang terbuka. Lalu pikirannya berubah atau menjadi panik dan memutuskan untuk menyangkal segala-galanya. Demikianlah duduk perkaranya. Percayalah. Ya, aku membenarkan dengan bimbang. Bagaimanapun juga kita dapat mencari tahu tentang panggilan telepon itu melalui kantor sentral telepon. Seandainya percakapan telepon itu dilakukan dari sini, saya kira tidak ada orang lain yang melakukannya kecuali Parker. Percayalah dia orang yang kita cari, tetapi jangan bocorkan hal ini. Kita belum boleh membuatnya curiga sekarang, sampai kita mendapatkan semua bukti. Saya akan menjaga supaya ia tidak lolos. Bagi orang luar, sekarang kita pusatkan perhatian pada orang asing Anda yang misterius itu. Inspektur Davis bangkit dari kursi meja tulis di mana ia duduk tadi dengan lalu melangkah ke tubuh yang duduk dengan tidak bergerak di kursi tangan itu. Seharusnya senjata yang dipakai untuk membunuh dapat memberikan kita petunjuk, ujarnya dengan menengadah. Senjata itu mempunyai ciri yang khas sekali, dan melihat bentuknya, saya kira senjata itu adalah sebuah barang antik. Ia membungkuk dan mempelajari gagang pisau itu dengan seksama dan mendengus puas. Lalu dengan amat hati-hati, kedua tangannya memegang belati di bawah pangkalnya dan menariknya keluar dari tubuh korban. Dengan hati-hati agar tidak menyentuh gagangnya. Ditaruhnya pisau belati itu dalam sebuah mangkuk porselen besar yang menghias di rak di atas perapian. Ya, Inspektur Davis menatapnya sambil mengangguk ke arah mangkuk porselen berisi pisau belati. Benar-benar sebuah barang antik. Benda semacam itu tidak mungkin terdapat dalam jumlah yang banyak di dunia ini. Pisau belati itu memang bagus sekali. Mata pisaunya tipis dan lancip, sedangkan gagangnya terbuat dari jalinan logam yang rumit sekali. Merupakan suatu pekerjaan tangan yang amat halus dan jarang terdapat. Inspektur Davis menyentuh mata pisau itu dengan hati-hati untuk mengetahui ketajamannya. Lalu ia menyeringai menunjukkan penghargaannya. Ya Tuhan, lihatlah mata pisau ini, serunya. Seorang anak kecil pun dapat menusukkannya ke dalam tubuh seseorang, semudah memotong mentega. Benar-benar sebuah mainan yang sangat berbahaya untuk disimpan. Bolehkah sekarang saya memeriksa tubuh korban sebagaimana mestinya? Tanyaku. Inspektur Davis mengangguk. Silahkan. Kuperiksa si korban dengan teliti. Bagaimana? Tanya inspektur itu setelah aku selesai. Saya tidak akan menggunakan istilah-istilah teknis, aku memberitahukan. Kita akan menyimpannya untuk pemeriksaan selanjutnya. Tikaman itu dilakukan dengan tangan kanan oleh seseorang yang berdiri di belakangnya. Korban tampaknya meninggal seketika itu juga. Dilihat dari ekspresi wajahnya, saya dapat mengatakan bahwa tikaman itu sama sekali tidak diduga sebelumnya. Mungkin ia mati tanpa mengetahui siapa penyerangnya. Semua kepala pelayan sudah biasa merangkak tanpa suara seperti kucing, kata Inspektur Davis. Pembunuhan ini tidak terlalu sukar dipecahkan. Perhatikan gagang pisau belati itu. Aku memperhatikannya. Mungkin bagi Anda tidak begitu terlihat jelas, tapi saya dapat melihatnya dengan jelas sekali, katanya dengan suara rendah. Sidik-sidik jari. Inspektur Davis mundur beberapa langkah untuk melihat reaksi atas ucapannya tersebut. Ya, kubenarkan dengan halus. Saya sudah menduganya. Aku tidak mengerti mengapa ia harus menduga bahwa aku sama sekali tidak mempunyai kecerdasan. Lagi pula aku sering membaca cerita-cerita detektif dan koran. Dan kecerdasanku benar-benar biasa seperti orang lain. Apabila sidik jari yang terdapat pada gagang pisau itu adalah sidik jari kaki, maka itulah sesuatu yang aneh. Barulah aku akan memperhatikan keheranan dan kekaguman yang luar biasa. Kukira inspektur itu agak jengkel terhadapku,
karena tidak memperlihatkan gairah terhadap keterangannya. Ia mengangkat mangkuk porselen itu dan mengundangku untuk menyertainya ke ruang biliar. Saya ingin tahu apakah Tuan Raymond dapat menceritakan pada kita sesuatu mengenai pisau belati ini, ia menerangkan. Setelah mengunci pintu dari luar, kami menuju ke ruang biliar di mana menemukan Geoffrey Raymond. Inspektur Davis mengangkat dan memperlihatkan barang buktinya. Apakah Anda pernah melihat barang ini sebelumnya, Tuan Raymond? Oh, saya rasa saya hampir yakin bahwa barang tersebut adalah tanda mata dari Mayor Blunt kepada Tuan Ackroyd. Asalnya dari Maroko. Oh, bukan, dari Tunisia. Jadi, pembunuhan tersebut dilakukan dengan senjata itu? Aneh sekali. Rasanya hampir-hampir tidak mungkin. Di lain pihak, rasanya tidak ada dua pisau belati yang rupanya sama seperti itu. Bolehkah saya memanggil Mayor Blunt? Tanpa menunggu jawaban, ia pergi dengan cepat. Orang muda yang baik sekali, komentar Inspektur Davis. Pribadinya jujur dan sederhana. Aku menyetujui, ia telah bekerja selama 2 tahun sebagai sekretaris Ackroyd, tetapi aku belum pernah melihatnya bingung maupun gusar, dan aku tahu ia seorang sekretaris yang cakap sekali. 1-2 menit kemudian Raymond kembali bersama Blunt. Ternyata saya benar, seru Raymond dengan gairah. Memang senjata yang digunakan adalah pisau belati dari Tunisia. Mayor Blunt belum lagi melihatnya, Inspektur Davis menemukan keberatannya. Saya langsung melihatnya ketika ia masuk ke ruang kerja tadi, jawab laki-laki pendiam itu. Kalau demikian, Anda mengenalinya? Blunt mengangguk. Anda sama sekali tidak mengatakan apa-apa mengenai hal ini, celah Inspektur Davis dengan curiga. Waktunya kurang tepat, jawab Blunt. Mengemukakan sesuatu pada saat yang tidak tepat seringkali menimbulkan banyak sekali kesulitan. Mayor Blunt balas menatap Inspektur Davis dengan tenang. Akhirnya inspektur itu memalingkan mukanya sambil menggerutu, kemudian membawa pisau belati tersebut pada Blunt. Yakin sekalikah Anda akan hal ini, Tuan? Anda mengenalinya dengan positif? Yakin sekali, tidak ada keraguan-raguan sama sekali. Di manakah barang antik ini biasanya disimpan? Dapatkah Anda memberitahukannya, Tuan? Si sekretaris menjawab, di dalam meja tempat menyimpan barang-barang perak di ruang tamu. Apa? Seruku. Yang lain memandangku. Ya, ada apa dokter? Desak Inspektur Davis. Jangan bimbang, dong inspektur itu lagi. Masalahnya remeh sekali, kuterangkan dengan menyesal. Yaitu ketika saya tiba di sini pada undangan makan malam kemarin, saya mendengar bunyi meja perak ditutup dari ruang tamu. Kulihat sikap yang amat sinis dan penuh kecurigaan membayang di wajah inspektur itu. Bagaimana Anda tahu kalau bunyi yang Anda dengar itu disebabkan oleh tutup meja perak? Dengan segan aku terpaksa menerangkan dengan terperinci, suatu penjelasan yang panjang lebar dan membosankan. Inspektur Davis mendengarkan penjelasanku sampai selesai. Apakah pisau belati itu ada di tempatnya ketika Anda melihat-lihat isi meja perak? Tanyanya. Entahlah, jawabku. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya melihatnya. Tetapi tentu saja, mungkin sekali barang itu ada di situ sepanjang waktu. Lebih baik kita tanyakan pada pengatur rumah tangga, inspektur itu mengingatkan, lalu menarik bel. Beberapa menit kemudian, setelah dipanggil oleh Parker, Nona Russell masuk dalam ruangan. Saya rasa saya tidak mendekati meja perak sama sekali, jawabnya ketika Inspektur Davis mengajukan pertanyaan. Saya hanya memeriksa apakah bunga-bunga masih segar. Oh, saya sekarang ingat, meja perak itu terbuka, yang seharusnya tidak demikian, dan saya menutupnya sambil lalu. Nyonya Russell memandang Inspektur Davis dengan agresif. Saya mengerti, jawab Inspektur Davis. Dapatkah Anda mengatakan apakah pisau belati ini ada di tempatnya ketika itu? Saya kurang yakin, jawab Nyonya Russell. Saya tidak berhenti untuk memperhatikannya sebab saya tahu Nyonya Ackroyd dan putrinya akan segera turun dan saya ingin segera pergi. Terima kasih, jawab Inspektur Davis. Suaranya bimbang, seolah-olah masih ingin bertanya lebih lanjut. Tetapi Nona Russell menganggap ucapan terakhir Inspektur Davis sebagai tanda bahwa ia tidak diperlukan lagi, lalu segera meninggalkan ruangan tanpa bersuara. Saya kira ia seorang wanita yang berwatak keras, bukan? Inspektur itu mengungkapkan pendapatnya, sambil memandangnya dari belakang. Sekarang biarkan saya berpikir, kalau saya tidak salah, Anda tadi mengatakan bahwa meja perak ini letaknya di depan salah satu jendela. Bukankah begitu, dokter? Raymond mewakiliku menjawab pertanyaan itu.
Benar, di muka jendela yang di sebelah kiri. Dan jendela itu terbuka, kedua jendela itu agak terbuka. Nah, menurut pendapatku tidak perlu kita terlalu mendalami pernyataan ini. Biarlah saya katakan, seseorang dapat mengambil pisau belati itu setiap saat. Dan bila mana ia mengambil pisau tersebut, tidak menjadi soal sama sekali. Saya akan kembali lagi besok pagi dengan kepala polisi Tuan Raymond, dan saya akan menyimpan kunci pintu kamar kerja Tuan Ackroyd sampai saya kembali. Saya ingin agar Kolonel Melrose melihat semuanya persis seperti keadaan sekarang. Kebetulan saya tahu bahwa ia diundang makan malam di bagian lain desa ini, dan saya kira akan bermalam di sana. Kami memperhatikan Inspektur Davis mengangkat mangkok porselen tersebut. Saya harus membungkusnya dengan hati-hati, ujarnya. Barang ini akan merupakan salah satu bukti yang terpenting dalam beberapa hal. Beberapa menit kemudian aku keluar dari ruang biliar bersama Raymond yang tertawa-tawa kecil karena geli. Kurasakan tangannya menekan lenganku, lalu kuikuti arah pandangan matanya. Tampaknya Inspektur Davis sedang meminta pendapat Parker mengenai sebuah buku harian kecil. Agak menyolok, gumam temanku. Kalau begitu, Parkerlah orang yang dicurigai, bukan? Apakah kita juga akan menyediakan satu set sidik jari kita untuk Inspektur Davis? Raymond mengambil 2 helai kartu, lalu menghapusnya dengan sapu tangan sutranya, dan memberikan satu padaku. 1 helai lagi untuk dirinya sendiri sambil menyeringai diserahkannya kartu itu kepada inspektur polisi. Souvenir, ujarnya. Nomor 1, Dr. Shepard. Nomor 2, saya sendiri yang hina ini. 1 lagi dari Mayor Blunt akan menyusul besok pagi. Bagi orang muda, segala kejadian dianggap enteng, bahkan pembunuhan kejam atas diri teman dan majikannya. Tidak dapat mengurangi semangatnya untuk waktu yang lama. Mungkin memang demikianlah sebaliknya. Aku tidak tahu, aku sendiri sudah lama kehilangan kegembiraanku. Aku tiba di rumah sudah larut malam, dan mudah-mudahan saja Caroline sudah pergi tidur. Tapi seharusnya aku sudah dapat menebak. Caroline sudah siap dengan secangkir coklat panas untukku. Dan ketika aku meminumnya, dikoreknya semua kejadian malam itu dari mulutku. Aku sama sekali tidak menyebutkan soal pemerasan, tapi memuaskan diriku dengan memberikan keterangan-keterangan mengenai pembunuhan itu. Polisi mencurigai Parker, aku memberitahukan sambil bangkit dari tempat dudukku dan bersiap naik ke tempat tidur. Tampaknya bukti-bukti memberatkannya. Parker, seru kakakku. Omong kosong, inspektur itu pasti orang yang goblok sekali. Parker, jangan mengajari aku. Pernyataan yang kurang jelas artinya itu masih terngiang di telingaku ketika kami pergi tidur.